Baik, di pertemuan kelima di mata kuliah struktur data dan pemrograman 2, kita akan bahas mengenai linked list ya. Dalam hal ini single linked list non sirkular ya. Nah, kita lihat di sini bahwa linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data ya, atau node di situ yang tersusun secara sekuensial ya, saling menyambung, dinamis dan terbatas ya. Nah, tersusun secara sekuensial itu adalah beruntun ya. Jadi linked list itu ada nanti keterkaitan antara satu node satu dengan node yang lain ya. Nah, linked list sering disebut dengan senarai berantai ya. Kemudian linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer ya. Nah, dalam hal ini linked list ini nanti akan menggunakan pointer untuk menyambungkan atau menghubungkan node satu dengan node yang lainnya ya. Karena pointer sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, ada dasar linked list itu nanti kita menggunakan pointer. Nah, masing-masing data dalam linked list disebut dengan node simbol yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa structure ya, yang terdiri dari beberapa field. Nah, structure juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi linked list ini akan menggabungkan pointer dan structure ya. Oke, kita lihat di sini perbedaan antara linked list dan array ya. Nah, kalau kita lihat array itu sifatnya adalah statis, kalau linked list itu adalah dinamis ya. Kemudian di array kita dapat melakukan penambahan atau penghapusan data secara terbatas ya. Kalau di dalam linked list penambahan dan penghapusan data itu tidak terbatas ya. Kemudian kalau di array itu random access, kalau linked list adalah sequential access ya, karena nanti setiap elemen atau setiap node akan menunjukkan kepada node yang lainnya gitu ya. Nah, nanti pengalamatan node sebelumnya akan menunjukkan alamat selanjutnya pada node selanjutnya. Nah, kemudian penghapusan array tidak mungkin, tapi kalau di dalam linked list penghapusan linked list adalah mudah gitu ya. Nah, ini adalah bentuk node single linked list non circular ya. Nah, kita lihat di situ di dalam node linked list terdapat dua elemen di situ ya. Yang pertama adalah Anda lihat bahwa di dalam satu node itu terdiri dari data atau informasi ya, terdiri dari data atau informasi ya. Ini adalah sebagai medan untuk untuk menampung data atau informasi nanti yang terkandung di dalam node. Kemudian bagian yang kedua ini adalah medan pointer. Nah, pointer ini berisi alamat memori nanti yang menunjukkan node selanjutnya. Ya, setelah data ini kemana? Setelah node ini nanti kemana? Gitu ya, ke node yang mana yang dituju. Gitu ya. Nah, single artinya feed pointernya hanya satu buah saja dan satu arah, ya, one way, ya, serta pada akhir node, ya. Nah, pointernya menunjuk 0 ya. Jadi pada akhir node nanti pointernya akan menunjukkan 0 gitu ya. Nah, 0 itu kan kosong artinya pointernya. Nah, berarti kalau pointernya kosong di akhir, berarti node tersebut adalah node terakhir ya. Nah, linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain ya. Nah, kita lihat di sini ini seperti rangkaian gerbong kereta api ya. Nah, ini satu node dengan node yang lainnya ini saling terhubung, yaitu menggunakan tanda panah seperti ini, gitu ya. Nah, di dalam satu node itu terdiri dari data dan pointer. Ya, datanya itu nanti berisi informasi mengenai node itu, gitu ya. Kemudian pointernya itu adalah menunjukkan alamat kemana nih, ya setelah node ini, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dari node A ini ke node B, berarti pointer di sini menunjukkan alamat dari node B, gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini adalah 0, ya terakhir ini D ini adalah 0, artinya D ini adalah akhir dari pointer, dari node ya. Nah, setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node selanjutnya dan juga memiliki field yang berisi data ya. Jadi node terakhir akan menunjukkan ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list ya. Nah, bagaimana pembuatan single linked list non circular? Ya, kita lihat di sini deklarasi node-nya adalah seperti ini. Jadi kita menggabungkan pointer dengan structure ya.
Nah, pembuatan struktur bernama TNode ya yang berisi dua field di situ kalau kita lihat, yaitu field data bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari TNode ya. Jadi setelah pembuatan struct, buat variable head yang berisi yang bertipe pointer dan TNode yang berguna untuk sebagai kepala dari linked list gitu ya. Nah, nanti kita buatkan satu buah variable ya, variabel head ya. Nah, head ini nanti bertipe data pointer sebagai awalan dari linked list ya, atau kepala dari linked list. Nah, kemudian digunakan keyword new yang berarti mempersiapkan sebuah node ya, node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditujukan ke 0 ya. Jadi pada saat inisialisasi ya, nanti kita buat keyword new ya, kemudian kalau keyword new berarti mempersiapkan sebuah node baru di situ gitu ya. Nah, kemudian node tersebut nanti diisi data dan pointer next-nya ditujukan ke 0 ya. Nah, cara lain menggunakan alokasi memori, Anda bisa menggunakan alokasi memori secara manual. Yang kedua adalah menggunakan header ya, atau bawaan dari library ya, library-nya. Bisa menggunakan standar library.header ya, atau menggunakan malloc ya, memory allocation header. Nah, ini bisa menggunakan fungsi seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan head seperti ini ya, kita butuhkan satu buah variable pointer head ya, kita tambahkan variable head. Nah, kemudian head itu akan selalu menunjukkan pada node pertama ya. Dia akan menunjukkan selalu pada node pertama ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan pointer sebagai kepala single linked list ya. Jadi manipulasi linked list ini tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer penunjuk ke node pertama dalam linked list ya. Dalam hal ini adalah head. Nah, ini jadi si head ini nanti adalah merupakan pointer ya, pointer dari TNode ya. Nah, kita deklarasikan seperti ini. Nah, ini adalah fungsi inisialisasi linked list ya. Nah, kita gunakan prosedur di situ void init ya. Nah, ini adalah head diisi dengan 0 ya. Nanti headnya adalah 0. Kemudian jika pointer head tidak bisa menunjuk pada suatu node maka kosong ya. Nah, jadi nanti akan dicek ya apakah si pointernya itu atau si linked listnya itu kosong atau sudah ada ya, dengan menggunakan head di situ. Kalau headnya tidak ada ya, berarti linked listnya adalah kosong. Maka di sini kita buat fungsi integer ya, integer is empty ya, dia akan mengembalikan nilai. Jika headnya adalah 0 maka return 1 ya, jika tidak nah berarti return 0. Nah, ini dia akan ngecek ya apakah si linked listnya atau headernya ada atau tidak. Kalau ada, kalau tidak ada berarti dia mengembalikan nilai 1. Kalau ada berarti dia mengembalikan nilai 0. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan data di depan ya. Jadi perlu diingat bahwa di sini pada saat penambahan node baru akan dikaitkan di node paling depan ya, di node paling depan ya. Nah, namun pada saat pertama kali data masih kosong, maka penambahan data dilakukan dengan cara node head langsung ditunjukkan ke node baru tersebut ya. Jadi node head ditunjukkan ke node baru tersebut. Nah, pada prinsipnya adalah mengkaitkan node baru dengan head, kemudian head akan menunjukkan pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan ya. Nah, ini adalah source-nya ya. Nah, kita lihat ilustrasinya di sini ya. Ilustrasinya adalah list masih kosong ya, artinya head sama dengan 0 ya. Kemudian kita akan masukkan data baru, misalkan datanya itu adalah 5 ya. Kita ciptakan di sini, kita buat data node-nya di situ 5 nilainya ya. Nah, kemudian data yang baru ini kita tunjuk dia sebagai head ya. Dia tunjuk data baru ini adalah sebagai
head ya. Nah, jadi dia hanya satu data di situ ya. 5 itu nanti dia tunjuk sebagai head ya. Yang tadinya 0 masuk 5 ditunjuk sebagai head ya. Nah, kemudian datang data baru misalkan 20 ya, penambahan di depan. Ya, nanti kita insert di paling depan datanya 20. Nah, kita siapkan dulu datanya 20 ya. Nah, data 20 ini data baru ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan yang 5 tadi. Ya, kita kaitkan dengan yang 5 tadi. Maka dari yang 5 tadi itu adalah head ya. Tadi kan terakhir 5 itu adalah head. Maka kita sisipkan head baru kita tunjuk ke 20 ya, supaya nanti tidak terputus ya. Jadi akhirnya seperti ini ya. Jadi headnya itu adalah 20 ya. Yang tadinya 5 headnya kita tunjuk headnya di data baru 20. Nah ya, jadi supaya nanti tidak terputus gitu ya. Nah, jadi akhir rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi 20 itu nanti menunjukkan pointer ke selanjutnya ya. Menunjukkan ke node selanjutnya melalui pointernya ya. Oke, kemudian penambahan data di belakang ya. Jadi penambahan data di belakang ini ya, kalau penambahan data itu bisa dilakukan di depan, di belakang, dan di tengah ya. Jadi kalau penambahan data dilakukan di belakang, namun pada saat pertama kali node itu harus ditunjuk oleh head ya. Nah, kalau misalkan 0 ya berarti data tersebut ditunjuk oleh head ya. Nah, seperti tadi penambahan di depan ya. Kalau kosong ya berarti data tersebut ditunjuk sebagai head. Nah, penambahan data di belakang ini lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui node terbelakang ya. Nah, ini kemudian setelah itu dikaitkan dengan node baru untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Nah, jadi kita harus ini source-nya ya. Nah, source-nya jadi Anda nanti silakan dicoba ya. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini ya. Nah, jadi nanti akan dicek apakah list masih kosong ya. Kalau list masih kosong ya berarti data itu nanti sebagai head ya. Nah, misalkan di sini 5 ya. Kalau listnya 0 ya kosong, maka 5 itu nanti dia sebagai head. Langsung disetting sebagai head ya. Nah, kemudian datang data baru, misalkan 20 itu kita tambahkan di belakang ya. Nah, nanti pada prinsipnya ya ketika kita lakukan penambahan di belakang, kita harus menelusuri satu-satu ya. Mana nih node paling akhir? Node yang paling akhir biasanya pointernya adalah di setting 0 gitu ya. Nah, kalau sudah dicari, sudah ditentukan ya, nanti kita akan tambahkan melalui pointer bantu ya. Pointer bantu ini nanti akan melakukan penelusuran ya, melakukan penelusuran mana nih yang pointernya 0 gitu ya. Nah, ketika ditemukan ya pointer bantu tersebut 0 ya, maka pointer tersebut akan menunjukkan ke alamat data baru tadi ya. Nah, jadi pointer ini akan menunjukkan ke alamat node baru tadi ya yang 20. Maka nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Tidak terputus ya. Jadi node yang bantu yang di sini dia akan menunjukkan pada node baru ya, pada pointer node baru ya, dan node yang baru ini nanti pointernya adalah 0 nilainya. Kemudian datang lagi ya data baru, misalkan 25 penambahan di belakang, ini sama saja. Dari data ini, node ini nanti kita akan scan, ya kita akan lakukan penelusuran melalui pointer bantu. Mana nih pointernya yang masih 0 gitu ya. Nah, nanti kita scan, kita telusuri melalui pointer bantu ya, kita ditemui. Nah, nanti si data baru ini ya, pointer yang sebelumnya, pointer dibantu itu yang tadinya 0 kita arahkan ya, kita arahkan ke data yang baru gitu ya. Nah, bagaimana cara penambahan data di tengah gitu ya, cara penambahan data di tengah. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, penambahan data di tengah ya. Caranya adalah sama ya, kita menggunakan variabel bantu di mana nanti pointer mana, node mana yang akan kita tambahkan atau setelah mana node tersebut akan disisipkan gitu ya. Nah, kita scan ya, kita scan di sini melalui pointer bantu. Nah, misalkan kita akan sisipkan di sini ya. Nah, kita akan sisipkan di sini. Nah, berarti
pointer bantu itu akan mengarahkan kepada node sebelum disisipkan, ya, sebelum letak disisipkan, ya. Nah, dia akan mengarahkan pointer bantu di situ, ya. Kemudian data baru itu sudah kita siapkan untuk kita insert. Nah, kemudian yang dilakukan adalah langkah kedua adalah si node baru ini, ya, node baru ini dia akan mengarahkan kepada pointer yang sama pada pointer baru ini akan mengarahkan pointer yang sama pada pointer bantu yang ada di sini. Ya, jadi di sini sama nanti, ya, pointernya, gitu ya, pointernya sama, ya. Nah, maka di sini nanti pointernya akan mengarahkan ke sini, ya. Nah, kemudian pointer bantu, ya, pointer bantu nanti akan mengarahkan, ya, yang tadinya pointernya mengarahkan ke sini, ya, ke pointer selanjutnya yang ini. Nah, tapi yang pointer bantu ini nanti akan diarahkan, ya, akan diarahkan ke pointer data baru, gitu ya. Nah, jadi tidak terputus seperti ini. Nah, ini adalah cara menampilkan linked list, ya, melalui void apa namanya tampil. Nah, nanti dia akan melakukan penelusuran, ya, penelusuran node 1 sampai node akhir, ya. Jadi penelusuran ini menggunakan pointer bantu, ya. Karena pada prinsipnya pointer head yang menjadi tanda awal list tidak boleh berubah atau berganti posisi. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi penelusuran dilakukan terus-menerus sampai node berakhir, ya, ditemukan nanti penunjuk nilai 0. Kalau 0 ya berarti sudah berhenti di situ linked list-nya, gitu ya. Nah, jika head masih 0 berarti data masih kosong. Ya, tadi kita buat fungsi if empty, ya. If is empty itu adalah untuk mengecek apakah linked list itu kosong atau sudah ada, gitu ya. Nah, ini menghapus data, ya, menghapus data. Nanti menghapus data itu adalah dalam linked list itu operasinya adalah menghapus data paling depan, tengah, dan akhir, gitu ya. Nah, fungsi di atas, ya, yang tadi itu adalah fungsi menghapus data, ya, data pertama yang ditunjukkan oleh head pada linked list, ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node itu sedang ditunjuk oleh pointer, ya. Nah, maka kita harus menggunakan pointer lain untuk menunjukkan node yang akan dihapus. Nah, misalkan kita menggunakan pointer hapus, barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete, ya. Nah, jadi sebelum data terdepan dihapus, maka head itu harus ditunjukkan ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak terputus, ya. Sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru, ya. Jadi sebelum nanti kita melakukan penghapusan, ya, node sesudahnya yang di sini kita kita setting sebagai head, ya, kita setting sebagai head. Jadi pointer yang ada di dalam pointer hapus ini, ya, node pada pointer hapus ini, nah barulah kita delete, ya. Jadi jangan langsung di delete dulu, tapi pointer sesudahnya harus kita setting dia sebagai head. Kita atur sebagai head, barulah pointer hapus ini nanti kita akan lakukan penghapusan atau delete di situ, ya. Oke, kemudian bagaimana dengan hapus belakang? Ya, nah, untuk hapus belakang kita membutuhkan pointer bantu, ya, pointer bantu dan hapus di situ, ya. Jadi pointer hapus itu digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus, ya, dan pointer bantu itu digunakan untuk menunjuk node sebelum node yang dihapus yang kemudian selanjutnya akan menjadi node terakhir, ya. Nah, jadi pointer bantu itu akan digunakan untuk menunjukkan nilai ke 0, ya. Kemudian pointer bantu akan selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus, baru kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Nah, setelah itu pointer hapus itu akan dihapus, ya. Kemudian pointer bantu akan menunjukkan 0, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, di sini kita lihat pada saat kita punya pointer seperti ini, ya, artinya nanti dia akan telusuri mana nih pointer paling bukan pointer apa namanya node paling akhir dengan menunjukkan node-nya itu adalah 0, ya.
Nah, jadi pointer hapus itu akan melakukan penelusuran, ya, mana nih pointer yang nilainya adalah 0, gitu ya. Nah, hapus ini ada di sini, ya. Kemudian pointer bantu itu pointer bantu dia akan melakukan penelusuran juga, ya. Dia akan melakukan penelusuran dan menempatkan pointer tersebut sebelum 0, nilai 0. Nah, berarti ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, step selanjutnya adalah node pada pointer hapus. Nah, itu akan dilakukan delete atau hapus, ya, akan dilakukan penghapusan dan pointer bantu isinya atau pointernya, ya, pointernya di setting 0. Nah, jadi pointer bantu ini sebagai pointer terakhir, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi clear ya untuk menghapus semua elemen linked list ya. Jadi listnya nanti di destroy ya atau dihapus. Nah, kemudian kita lihat di sini single linked list non circular dengan head dan tail. Nah, ini dibutuhkan dua buah variable pointer head dan tail ya. Jadi head itu akan selalu menunjukkan pada node pertama, sedangkan tail akan selalu menunjukkan pada node terakhir. Nah, ini mekanisme kedua ini kita gunakan dua buah variabel ya, variabel pointer head dan tail. Jadi head itu adalah node terdepan ya, ini node terdepan. Kemudian kalau tail itu adalah node paling akhir, gitu ya. Nah, kita sama-sama menggunakan pointer ya. Head dan tail itu adalah pointer dari T node ya. Nah, ini kita lihat mengkaitkan node baru ke linked list ya di depan. Nah, ini menggunakan tail ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau mengaitkan linked list di depan ya, menggunakan pointer head dan tail ya, adalah kita akan cek ya apakah pointer itu masih kosong ya. Kalau masih kosong, berarti data yang baru itu ya akan masuk ya dan disetting sebagai head ya, akan disetting sebagai head ya. Nah, lalu bagaimana tailnya? Ya, tailnya kita isi sebagai 0 ya, tailnya 0. Kemudian datang baru lagi nih, datang baru lagi ya. Misalnya 20 di situ. Nah, maka 20 ini dia akan menunjukkan si pointernya ya. Oke, jadi yang head yang tadi yang 5 itu ya, yang 5 akan disetting ya, akan beralih headnya ke 20 di sini. Jadi 20 itu akan disetting sebagai head. Kemudian yang 20 ini, pointer yang 20 ini dia akan menunjukkan ke node yang lama ini, yang 5 gitu ya. Dia akan menunjukkan node yang 5 dan yang 5 ini nanti pointernya ya akan otomatis dia sebagai tile di sini ya. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Oke, tambah belakang ya, tambah belakang. Nah, kita lihat di sini tambah belakang ya, prinsipnya sama seperti yang tadi ya, yang tambah belakang tanpa menggunakan tile ya. Jadi kita cek apakah head sama dengan tile sama dengan 0 ya, head dan tile-nya itu sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya berarti nanti kita masukkan datanya yang baru itu misalkan 5 dia sebagai head ya. Nah, 5 itu sebagai head data yang barunya, gitu ya. Nah, kemudian pointernya 0, gitu ya. Kemudian datang data baru lagi 20, ya 20 itu kita akan sisipkan di belakang, ya sama kita lakukan penelusuran ya. Kita akan melakukan penelusuran tile-nya ada di mana, ya. Setelah ditemukan tile-nya, maka tile tersebut akan menunjukkan ke data yang baru, dan data yang baru ini akan disetting sebagai tile ya, pointernya tile di sini. Nah, sepertinya lebih mudah yang menggunakan head dan tile ya. Nah, kemudian bagaimana menampilkan ya menampilkan isi linked list ya, sama seperti tadi ya, melakukan penelusuran setiap linked list ya, setiap node ya, sampai di akhirnya
dia temukan tile ya. Kalau tile itu ya berarti akhir dari node-nya. Nah, kelebihan dari single linked list dengan head dan tail adalah pada penambahan data di belakang. Ya, hanya dibutuhkan tail yang mengikat node baru saja tanpa harus menggunakan perulangan pointer bantu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menampilkan isi linked list sudah ditemukan tailnya, ya berarti linked list tersebut adalah atau node tersebut adalah node terakhir. Nah, bagaimana untuk menghapus data di depan? Ya, untuk menghapus data di depan. Nah, kita lihat di sini penghapusan node itu tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk ya oleh pointer. Maka harus dilakukan penunjuk terlebih dahulu dengan pointer hapus pada head ya. Kemudian dilakukan pergeseran head ke node berikutnya sehingga data setelah head menjadi head baru. Nah, kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Nah, ini sama seperti tadi mekanismenya ya. Cuman di sini dia menggunakan tile ya. Dia menggunakan tile. Nah, jika tile masih 0, maka berarti list masih kosong, gitu ya. Oke, kalau hapus di belakang ya, ini sama mekanismenya seperti yang tadi. Nah, cuman kalau hapus di belakang itu kita cari ya, kita tentukan tilenya ada di mana ya. Kalau sudah menggunakan tile, sudah ada tilenya, maka kita arahkan tilenya itu ke node sebelumnya ya. Kita arahkan tile sebelum tilenya itu ke node sebelumnya ya, yang ada di dalam pointer bantu di situ ya. Jadi pointer bantu itu nanti dia akan menelusuri mana nih node sebelum tile gitu ya. Nah, dia tempatkan dulu di situ. Nah, jadi yang tile yang di sini dia arahkan ke node bantu ya, pointer bantu di sini ya. Kemudian yang tail yang ada di sini yang terakhir tadi dia akan hapus gitu ya. Nah, kemudian di setting bahwa pointer bantu itu nanti sebagai tail. Nah, di sini juga ya, penghapusan node itu tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer ya. Nah, juga akan dicek apakah tilenya masih kosong. Kalau kosong ya atau nol, maka list tersebut masih kosong. Nah, ini adalah clear ya. Clear adalah membersihkan, menghapus semua elemen dari linked list ya. Oke, baik, untuk materi signal linked list ya. Sampai di sini nanti saya akan share juga di Unibi source code lengkapnya ya. Kemudian Anda lakukan percobaan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih.